Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dimanapun Bapak Ibu berada. Sebelum kita memulai kegiatan kita dalam satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan membekali kita dalam menjalani rangkaian kegiatan kita dalam satu hari ini. Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami masih boleh bangun dengan keadaan sehat dan penuh sukacita. Kami yakini itu semua karena kasih setia Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kami mohon berkatilah hati dan pikiran kami agar kami mampu mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tanggal 15 Agustus tahun 2024 tertulis dari Ayub 9 ayat yang ke-10. Ayub 9 ayat yang ke-10 saya akan bacakan untuk kita semua. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, mungkin dalam perjalanan hidup ini kita banyak mengalami lika-liku kehidupan, ups and down kehidupan. Ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal yang sudah kita lalui. Meragam doa karena masa di bagasan perngoluata. Jatuh bangun kehidupan, sukacita, dukacita, bagaimanapun musim kehidupan kita harus melaluinya. Tentu itu semua Bapak Ibu akan membuat kita menjadi orang yang percaya dan yang semakin mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Kristus yang menolong kita dalam setiap pergumulan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap penderitaan, setiap kesakitan, setiap duka cita ataupun sukacita itu semua terjadi atas kehendak Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, seharusnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang sedang kita lalui, itu seharusnya membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin memiliki kepercayaan yang utuh, memiliki kepercayaan yang teguh, mengimani bahwa Tuhan turut membersamai kita di setiap musim kehidupan kita. Baik duka cita maupun sukacita, atau sebaliknya. Apapun musim kehidupan kita, seharusnya Bapak Ibu dengan penuh iman yang sadar kita meyakini bahwa Tuhan selalu membersamai kita dan Tuhan tahu apa yang kita alami, apa yang kita rasa. Dan itu seharusnya mendekatkan kita, membuat iman kita lebih dewasa kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, ada mungkin dari kita Bapak Ibu yang ketika mengalami penderitaan, mengalami ujian hidup, mengalami duka cita, mengalami musim hidup yang tidak baik, kita sering beranggapan bahwa Tuhan jauh. Seakan-akan Tuhan tidak mendengar doa kita. Seakan-akan Tuhan tidak melihat apa yang kita rasakan. Seakan-akan Tuhan juga tidak turut merasakan kesedihan, kerapuhan insan kita. Kita berprasangka buruk bahwa Tuhan itu sedang menghukum kita, sedang menjauh dari kita. Itu bukan perbuatan seorang Kristen Bapak Ibu. Seharusnya bagaimana Ayub yang sangat setia, saleh, bahkan dalam keadaan terpuruk sekalipun. Demikianlah seharusnya kita Bapak Ibu meneladani keimanan yang utuh, mempercayai bahwa Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Bahkan ketika kesakitan itu melanda kehidupan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi orang yang teguh beriman kepada Kristus, menjadi orang yang selalu saleh, berusaha hidup kudus, mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan otomatis hidupnya mulus, hidupnya tidak ada penderitaan. Kita mungkin beranggapan ketika kita sudah sering berdoa, membaca firman, menerapkannya, mengikut Yesus, berusaha hidup sesuai kehendak Tuhan, berusaha hidup kudus, kita mungkin beranggapan bahwa hidup kita akan bahagia 100%, setiap harinya akan tertawa. Tidak demikian Bapak Ibu. Bukan itu janjinya. Tetapi janjinya adalah ketika kita berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup kudus, hidup saleh dalam Tuhan, maka janjinya adalah Tuhan selalu membersamai kita. Tuhan akan menguatkan kita dalam setiap keadaan. Bahkan ketika kita mengalami penderitaan yang sangat mengerikan, kita akan kuat dalam Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kita sukacita. Bahkan ketika kita mengalami penderitaan, sebab kita
dikuatkan oleh Tuhan. Dan ketika kita mengalami penderitaan, maka Tuhan akan memberikan kita kebijaksanaan untuk melewati setiap musim kehidupan ini. Tidak menjanjikan hidup selalu mulus ketika kita dekat dan bersama dengan Tuhan, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kita akan dikuatkan, akan dibersamai, dan kita akan diberikan hikmat kebijaksanaan dalam melalui semua penderitaan itu. Bapak Ibu yang terkasih, Ayub menyampaikan, menyuarakan bahwa hanya Kristuslah, hanya Tuhan Allah lah yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaibannya tidak terbilang banyaknya. Sekalipun keluarganya meninggalkannya, harta miliknya punah, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia, dan mempengaruhi dia agar meninggalkan Allah yang dipercayainya, Ayub tetap teguh beriman kepada Tuhan, Bapak Ibu. Sebab dia dengan iman yang sadar mempercayai bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas hidupnya. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu. Dan segala perbuatan-perbuatan besar dalam dunia ini, dalam alam semesta ini, dalam hidup kita ini, Tuhanlah yang melakukannya. Tak terbilang keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan, dan perbuatan-perbuatan besarnya tidak terduga. Itu yang diserukan oleh Ayub, Bapak Ibu. Untuk itulah Bapak Ibu, kita diingatkan, kita disegarkan melalui perjalanan iman Ayub untuk kita meneladani kesalehan, meneladani bagaimana bagaimana Ayub tetap utuh mempercayai Tuhan dalam hidupnya, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Bapak Ibu yang terkasih, kalaupun kita saat ini mengalami penderitaan, kesukaran hidup, musim yang sangat tidak kita sukai, musim yang hidup yang tidak baik-baik saja, mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan. Kita ingat untuk selalu berusaha hidup sesuai kehendak Tuhan, dan berusaha mengimani bahwa Tuhan membersamai kita. Tuhan merangkul kehidupan kita. Tuhan merangkul setiap rasa sakit kita. Tuhan merengkuh setiap kerapuhan insani kita. Mari Bapak Ibu kita semakin mengimani bahwa Tuhan tidak menjauh sedikit pun, sedetik pun dalam kehidupan kita. 24 jam setiap detik Tuhan membersamai kita. Dan Tuhan memegang kendali apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Mari kita mengimaninya Bapak Ibu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk meneladani kesalehan Ayub. Dalam penderitaannya dia tetap Tuhan mengimani bahwa Tuhanlah yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar, dan keajaiban Tuhan tidak terduga di dalam dunia ini, di dalam hidup kami. Ingatkan kami ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak sedetik pun meninggalkan kami. Tuhan selalu membersamai kami, merengkuh kerapuhan insani kami, mengenal setiap rasa sakit. Ingatkan kami juga bahwa Tuhan memegang kendali alam semesta ini, agar kami Tuhan selalu beriman teguh. Tang hapor seaun nami, kalau apapun yang kami lalui, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu menolong kami dalam melakukan firman-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tolonglah kami dalam menjalani seluruh kegiatan kami dalam satu hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan, sebab kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.